Baik, terima kasih Pak Ardi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada kesalahan teknis ini. Tetapi tadi ada pertanyaan mengenai apa yang sudah dicoba di penelitian itu. Ada beberapa penelitian juga dilakukan di Undip, yaitu mengenai hepatoprotektif terhadap obat-obat anti kanker. Dan ternyata hasilnya cukup bagus, kerusakan livernya menurun secara klinis. Dan kemudian yang saya kerjakan sudah bertahun-tahun, yang paling banyak dipakai untuk ibu-ibu adalah untuk pengobatan keputihan, di mana di situ ada kandida, ada bakteria, ada virus yang mungkin bercampur aduk. Maka kalau kita memakai obat-obat konvensional, antibiotik, antifungal, dan sebagainya, itu bertahun-tahun selalu gagal saya. Nah, memakai Visio ini untuk vaginal douche, itu hasilnya sangat bagus, bersih, gatalnya langsung hilang, karena dia antifungal juga, anti kandida. Nah, di situ Visio di sini, di klinik saya ini, klinik Androderma ini, sangat laku karena untuk membersihkan itu, untuk membersihkan keputihan sangat mudah. Dan kedua yang kita pakai adalah, yang agak mengagetkan adalah mengobati, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar, kronik endometritis, yaitu ada infeksi di rahim, sehingga apapun yang masuk ke situ, bayi tabung segala, dia tidak akan pernah hidup di dalam kandungan itu, karena ada infeksinya di dalamnya. Nah, itu adalah lokasi dan infeksi yang paling sulit diobati. Lebih sulit daripada infeksi di otak. Karena itu, sangat surprise, mulai tahun lalu, sudah terjadi kelahiran bayi yang obatnya hanya Visio. Tidak pakai obat lain-lain, karena 7 tahun diinfek, diopname, diinfus, di scintillating, dimasukkan antibiotiknya ke dalam kandungan, termasuk istri saya memasukkan obat itu sehari 2 kali selama 10 hari, infeksi itu tidak pernah kunjung hilang. Secara klinis obat yang termahal yang ada di pasaran sudah dipakai. Tapi kita coba dengan Visio, dosisnya waktu itu patokan saya 3 kali 5 cc atau 3 kali sendok makan Belanda, 3 sendok. Jadi 9. Tapi ternyata ada yang tidak bisa mempan juga, sehingga dia naikkan sendiri, sampai suatu hari mencapai angka kira-kira 70-80 cc sekali minum. Dan hasilnya keluar bayi. Ini di email saya ada, di WhatsApp saya ada, melaporkan Prof, bayi Visionya sudah launching, sudah lahir. Dan ini bayi yang ketiga, yang sebentar lagi juga lahir, hanya karena Visio. Tidak ada obat lain yang bisa mengobati. Jadi ini benar terdata betul di klinik saya, dan sekarang banyak pengobatan yang dipakai itu. Selain untuk pengobatan endometritis infeksi tadi, yang sulit diobati juga adalah virus di dalam sperma laki-laki. Untuk menyuruh obat masuk ke dalam sperma ini nggak ada mekanismenya, jadi ya kita kalau ada minum obat 1 gram, mungkin yang masuk ke sana cuma 2 miligram untuk masuk ke sperma. Jadi bakteri virusnya tidak mempan juga. Nah, terdata dengan baik kalau mereka bisa meminum Visio selama 2-3 bulan, spermanya jadi bersih. Sehingga kita berpikir, kalau begitu, kalau sperma itu banyak diganggu infeksi dan sebagainya, pasti akan terjadi oksidan yang tinggi di sana. Dan karena oksidan yang tinggi, banyak kromosom DNA yang breaking, patah-patah. Kemudian kita mengecek spermanya, dicek DNA fraction index, fragmentation index, DFI. Dan ternyata fragmentasi DNA di dalam sperma itu banyak yang tinggi di Indonesia. Mungkin lebih dari 70-80% patah-patahnya banyak. Nah, kita bisa bayangkan kalau benang-benang DNA
fragmentasi yang ada di sperma itu jadi anak. Mereka masih punya kemampuan membuahi telur. Tapi anak yang jadi mungkin DNA-nya pada fragmented, mungkin rusak. Ada mekanisme memperbaiki diri sendiri, tetapi dikatakan kemampuan memperbaiki DNA yang rusak itu maksimal 70%. 30% masih rusak. Bayangin kalau anaknya masih rusak juga DNA-nya, itu kemungkinan yang terganggu dulu adalah psikologinya. Dan kita melihat banyak psikologi anak-anak yang terganggu sekarang ini, mudah berkelahi, temperamental, perilakunya tidak sehat, dan bahkan yang terakhir, yang paling berat nanti menjadi schizofren. Ini yang ditakutkan. Pengobatan yang lain yang saya pakai di sini adalah untuk anak-anak. Tadi ada yang tanya, untuk anak-anak. Sebetulnya untuk anak-anak, itu penelitiannya belum sampai sebegitu kuat, tetapi saya tahu beberapa dokter anak di Filipina itu anak-anak yang sudah septic EMI, yang seluruh tubuhnya sudah terinfeksi dan harapannya sangat kecil, itu diberi visio. Dan beberapa diantaranya menjadi survive. Dan yang rutin saya berikan juga pada anak-anak dari pasien-pasien saya, juga pada anak-anak para perawat yang mulutnya putih-putih itu ada jamurnya itu karena susunya, karena botolnya kurang bersih. Pada waktu tidur malam ditetesi 2-3 tetes, paginya menghilang. Dan yang cukup mengagumkan kita beli juga pada pasien-pasien adalah saya sendiri pada waktu CABG, operasi bedah jantungnya terbuka, luka saya di dada ini 2 bulan tidak menutup. Akhirnya saya mencoba VCO, waktu itu buatannya Profesor Pinkan yang ikut di dalam website ini, webinar ini, Profesor Pinkan dari ITB, itu ditambah dengan berjemur matahari, luka di dada saya itu, luka pisau bedah yang membuka dada saya itu, menutup dalam waktu 3 hari. Itu surprise buat saya. Nah, banyak lagi mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan lain Pak Ardi mengenai penyakit-penyakit yang kita sembuhkan di sini, yang memang sudah menjadi program di klinik saya, di Androderma, bisa diklik Google, Androderma Health Center. Di situ saya menangani pasien-pasien saya, dari laki-laki maupun wanita. Mungkin ada pertanyaan dulu Pak Ardi. Dari visio ini termasuk yang terkait dengan objin ya, objin dan terutama juga tentang kesuburan itu. Nah, ini ada pertanyaan tadi dari Mas Anas ini, saya lihat, silakan Mas Anas Ahmad ini, beliau adalah praktisi diet rendah karbon, rendah karbohidrat. Silakan Mas Anas, kalau nggak salah juga bapaknya Mas Anas ini, Dr. Zainal Ghani, adalah penderita diabetes juga dan sembuh berkat visio. Silakan Mas Anas, tanyakan langsung ke Prof. Susilo. Ya, selamat sore Prof. Terima kasih, sangat bagus sekali pemaparannya. Bagaimana pengobatannya dengan diabetes itu? Ya, jadi saya ada beberapa pertanyaan ini Prof. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana? Halo, ya. Jadi yang pertama, begini Prof, selama ini kan banyak orang yang masih khawatir tentang lemak jenuh ya. Jadi banyak dari orang-orang ini selalu bertanya, itu kan lemak jenuh yang berbahaya, dan kemarin mungkin ada masih desas-desus bahwa kita suruh menghindari lemak jenuh sekali dari WHO ya, semacam itu. Itu bagaimana pendapat Profesor tentang hal ini? Artinya kalau misalnya ada pasiennya Prof nanya seperti itu, Profesor bagaimana menjelaskannya kepada mereka? Tadi kalau tidak salah, sudah dipaparkan minyak jenuh di dalam visio itu justru yang paling rendah dibanding minyak yang lain. Saya ada datanya di sini. Jadi yang rantainya C12 ke atas itu di visio malah paling sedikit. Jadi kalau kita disuruh minum atau menggoreng pakai minyak kedelai, ya berarti dibohongi sama saintis-saintis dari Amerika. Jangan dikira dokter-dokter dari Amerika itu jujur.
saya pernah satu grup, saya dari Erlangga, dari Manado, Unstad, itu diancam akan dituntut $2 miliar kalau penelitian saya dipublikasi pada pertemuan di Hamburg coba. Nah, saya daripada urusan dengan mafia-mafia gitu, saya mundur, paper saya tarik. Hasilnya obat itu nonsen, omong kosong. Klaimnya mereka. Padahal sudah lewat WHO ini, yang membagikan ke saya itu. Nanti kalau bersetubuh, spermanya pada mati semua. Jadi orang yang disetubui nggak hamil. Ya kita coba, ternyata nol. Omong kosong. Itu yang terjadi. Jadi yang lemak jenuhnya banyak, kan ada yang menyebabkan arterial clogging itu pada lemak rantai panjang kan, di atas C12 itu pada fisio mungkin lebih sedikit. Saya ada datanya, cuman ada. Nah, kemudian itu yang saya terangkan pada pasien saya, Anda baca sendiri, Anda punya kekuasaan menuliskan pada warung-warung, pada restoran-restoran McDonald ditulis, this restaurant do not use coconut oil. Jadi kan itu sudah masalah politik. Kalau mereka tidak mau nulis itu, ya bilang ini yang menyebabkan kolesterolnya tinggi, jadi stroke, kira-kira gitu. Bisa mengharuskan warung, restoran menuliskan itu. Seperti kalau di Belanda sekarang, semua di Amsterdam, semua toko dituliskan di depan kalau ada masalah, itu bukan tanggung jawab mereka. Awas copet, pakai bahasa Indonesia. Kalau ada orang Indonesia kehilangan kan udah saya tulis. Kok Anda nggak hati-hati gitu. Itu di semua toko di Amsterdam. Coba dilihatkan baik. Nah itulah cara mereka menekan adanya coconut oil tadi. Dan memang setelah itu kita lihat coconut oil kan beda. Ada yang tadi dipanaskan, ada yang tanpa dipanaskan, atau bahkan di ultrasentrifuge. Itu memang beda semua. Nah pengobatannya dengan visio ini, memang hasilnya berbeda, sangat bagus. Banyak penyakit lain kita perbaiki ini, terutama untuk orang diabetes ini, saya banyak punya pengalaman mengenai luka di kaki orang diabetes itu. Mungkin ada pertanyaan lain dulu sebenarnya? Sangat menarik, tentu pemaparan Prof, jawabannya tadi mungkin Mas Anas sudah terjawab ya. Jadi memang awalnya kami tertarik itu waktu disebutkan, waktu dapat bukunya Profesor itu, Visio dan Pencegahan Komplikasi Diabetes. Ini memang cukup besar masalah bagi kita ini di Indonesia, karena jumlah penderita diabetes Indonesia itu berada pada urutan 6 dunia. Dan jumlahnya ada sekitar 10.300.000 orang penderita diabetes, dan ini trennya meningkat. Buku ini akan kami bagikan nantinya, tentu dipilih dari pertanyaan terbaik, jadi tidak semua, tapi kalau misalnya mau mencari bisa ada di online. Ya. Oke, Prof. Bukunya sudah terlalu lama, mungkin baru mau akan seperbaiki itu. Nah, itu yang kami pasti tunggu, Prof. Kira-kira kalau ada karyanya yang baru. Saya juga sebelum lanjut ke ini pertanyaan yang lain, mungkin ingin menyapa ini, Prof. Kita hadir bersama kita ini ada Profesor Dr. Pinkan Adityawati, Master of Science. Beliau adalah guru besar di jurusan Bioteknologi Mikroba. Nah, ini sangat menarik karena terkait langsung dengan visio dan COVID, virus corona di sini. Beliau dari Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Hayati ITB. Kalau nggak salah dulu juga sempat ya di buku ini ada sempat disebut bahwa ada Prof. Pinkan di belakang visio yang dibuat pada saat itu. Baik, Prof. Pinkan masih ada bersama kita. Silakan Bu, ada mungkin yang ingin ditambahkan bagaimana kaitan antara visio dengan virus atau bakteri ini. Silakan Prof. Pinkan. Prof. Pinkan masih ada dengan kita? Selamat sore, Prof. Pinkan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang ya, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Ardi juga
Pak Susilo yang tadi telah mempresentasikan. Jadi sebetulnya pada saat Prof ini melakukan penelitian, udah berapa tahun yang lalu, saya selalu mensuplai si VCO-nya dari ITB. Jadi sebenarnya Prof Susilo itu penelitiannya banyak, ada yang untuk jantung, untuk diabetes, kemudian untuk penderita atau sebagai seorang androlog, banyak sekali yang dilakukan oleh beliau. Nah, kalau di tempat kami, VCO ini memang udah diutak-atik macam-macam, bagaimana cara membuat mengisolasi laurinnya, kemudian monolaurinnya, dan sebagainya, dan kemudian juga dipakai untuk beberapa penelitian, terutama untuk mencegah ketergantungan terhadap rokok dan obat-obatan terlarang. Dan ternyata hasilnya sangat baik. Tapi seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Susilo bahwa kami juga sangat sulit untuk mempublikasikannya. Mungkin yang lolos publikasi itu adalah yang untuk ketergantungan perokok ya. Sebetulnya kami juga punya penelitian untuk luka ya, luka-luka diabetes dan sebagainya yang mungkin tidak dapat dipublikasikan karena memang ada masalah-masalah di mana kita tidak bisa mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, Prof. Mungkin ada tambahan Pak Adi. Khusus Iya, untuk silakan. Khusus untuk luka diabetes itu justru itu pilihan pertama pengobatannya pakai VCO. Karena luka diabetes itu kalau kita pakai betadin membersihkannya, pakai Rivanol membersihkannya, kan kayak dikompres itu, maka lukanya kalau bahasa Jawa itu jadi medok. Kalau bahasa kedokterannya maserasi. Kalau maserasi, maka kesembuhannya dikasih obat apa saja, ya tidak akan sembuh-sembuh. Nah, kalau kita berikan VCO, selain dia bersifat antibiotik, tidak akan menyebabkan lukanya itu jadi maserasi, jadi medok gitu. Sehingga saya waktu haji, ada teman yang minta dibawakan itu untuk mengobati kakinya yang diabetes pada waktu haji itu, berdarah-darah terus. Tapi tidak membusuk. Setelah itu pulang sembuh langsung. Itu khusus untuk kaki luka diabetes yang kalau diberikan Rivanol maupun betadin, sel-selnya untuk membelah, menormalkan lagi itu menjadi sulit. Seperti halnya kalau kita ngobati wanita yang melahirkan yang kita lakukan episiotomi, kita robek vaginanya itu jarang kita kasih betadin. Kalau dikasih betadin, tidak nempel-nempel itu, robek terus vaginanya. Jadi kita biarkan aja, kita bersihkan pakai NaCl aja. Nah, di situ diabetes khusus itu. Dan yang sekarang sedang mulai juga, ini kalau kita bilang Indonesia ini kan sekarang ini sudah mulai menjadi negara dengan jumlah orang yang gemuk itu sangat tinggi. Nah, wanita-wanita yang gemuk biasanya sulit punya anak karena telurnya nggak bisa pecah. Kita sebut polycystic ovarian syndrome. Pengobatan yang khas tidak ada. Suruh kuruskan aja bagaimana. Terus kemudian pada minum VCO ini, saya bilang mau pakai obat apa coba Anda? Ini obatnya ini tetap saja Anda tidak bisa menjadi subur. Kecuali badannya dikuruskan dan Anda minum VCO. Harganya murah. Dan ini sudah banyak yang menjadi hamil dengan pengobatan itu setelah 12 tahun tidak punya anak, mereka hamil. Tapi ini penelitiannya kenapa kok bisa hamil khusus untuk orang yang gemuk ini saya belum tahu persis. Yang jelas karena dia menjadi kurus. Itu saja. Suruh diet juga gitu. Untuk pengobatan lainnya bahkan orang-orang desa kita punya satu tim dulu waktu Gunung Merapi meletus banyak mata yang belekan gitu. Kita bagikan di kecamatan berebut itu. Karena 1 kali 2 tetes sudah sembuh matanya yang kena debu gunung itu. Mereka banyak sekali dipakai di daerah-daerah yang sedang ada outbreak sakit mata itu. Yang kena virus juga
kena kotoran juga. Saya kira itu kebanyakan yang kita kerjakan di Indonesia, di Semarang, Jawa Tengah, dan beberapa juga ke Jawa Timur, teman-teman di sana mengikuti. Dan yang terakhir adalah mengobati sakit MAH. Ini yang menyebabkan banyak laku. Ini banyak sekali pasien-pasien saya yang semua. Ini yang meminum PCO karena masih sakit MAH. Jadi luka di dalam tubuh karena bakteri Helicobacter itu akan mati bakterinya, dan luka di lambungnya akan menyembuh dengan visio ini. Pertama kali minum memang terasa nyeri banget itu. Saya pernah mengalaminya. Dan setelah nyerinya mulai 1-2 hari mulai berkurang, MAH-nya juga menghilang. Ternyata bakterinya mati. Dan jangan lupa orang menyepelekan mengenai sakit MAH. Karena ternyata sakit MAH itu ada hubungannya dengan sakit jantung. Mungkin banyak dokter juga yang dengar sini. Coba dicari banyak referensinya. Orang yang sering sakit MAH itu cenderung kena serangan jantung juga. Saya dulu sakit MAH, kebetulan kena serangan jantung juga, harus dibuka jantungnya. Kenapa? Begitu ada kuman-kuman di lambung yang merogoti lambungnya, dia akan mengeluarkan toksin-toksin yang nyampe pada pembuluh darah jantung yang besar itu. Sehingga terjadi inflamasi dan foaming, seperti berbusa-busa dindingnya, dan menyebabkan pembuluh darah jantung tersumbat. Jadi bisa dipakai untuk berikan orang yang sakit MAH. Pelan-pelan tentunya, banyak dulu, naik-naik. Dan yang saya inginkan sekarang yang kita coba terpikir dalam kepala saya, bagaimana kalau monolaurat itu atau laurin itu diproduksi dengan dosis yang sedikit, kita bisa campurkan pada makanan sebagai bahan yang memang sebenarnya ada di dalam makanan dan menjadikan dia tidak terkena bakteri atau virus, yang virus borne food, jadi yang ikut dalam makanan. Itu banyak sekarang, mulai banyak orang keracunan dan sudah ada korbannya juga gitu ya. Itu yang ingin saya pikirkan tuh bersama-sama dipakai untuk menanggulangi masalah-masalah itu. Jadi pemakaian visio ini banyak sekali di saya, contohnya obatnya juga untuk dipakai apa saja, dan yang paling penting visio itu tidak menyebabkan resistensi pada mikroba. Karena apa? Karena yang dirusakkan dinding selnya, dinding RNA-nya, yang trilayers membrane itu. Jadi tidak ada yang bisa dirusak kemudian resisten untuk tidak mempan pada visio ini. Tidak pernah terjadi resistensi pada visio. Saya belum pernah dapat referensinya bagaimana biar resisten. Yang sekarang terjadi adalah termasuk TBC, termasuk para mahasiswa ini, mungkin yang punya mahasiswa, hati-hati, banyak TBC yang multi-drug resistant, MDR. Itu nggak ada obatnya. Dia akan mengeluarkan TBC pada teman-teman lain yang akhirnya juga multi-drug resistant. Tidak bisa diobati. Waktu itu pada rapat senat saya guyon-guyon aja dan dicoba benar memang. Mahasiswa dengan MDR itu, multi-drug resistant, coba dikirim kembali ke kampung halamannya, ditungguin bapak ibunya, kalau perlu dikasih biaya untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran di daerahnya. Tapi di dalam hati saya bilang, nah ini kalau saya taruh di universitas, di fakultas, masuk terus kan temannya TBC semua nantinya. Nggak ada yang bisa diobati. HIV juga banyak. HIV ini saya sudah ada 4 pasien yang saya izinkan untuk punya anak, karena virus HIV-nya, virus load-nya menjadi undetected. Kalau virusnya diperiksa di laboratorium yang canggih di Indonesia ini tidak ketemu, maka orang itu boleh punya anak, karena anaknya nggak akan ketularan. Jadi dokternya yang harus waspada, anak HIV boleh punya anak, asal virusnya undetected, virus load-nya dianggap tidak ada. HIV ini sudah ada 4 pasien yang hamil sekarang.
Mereka kemana-mana ditolak dokternya. Nanti kalau anaknya kena, Anda nuntut saya. Itu yang terjadi pada HIV. Dan ternyata bisa dengan VCO ini. Sudah ada 4 tercatat di klinik saya, HIV-nya, virus load-nya undetected. Dan apalagi kalau yang paling susah, mungkin Bapak Ibu tidak sadar, bahwa di sekitar Bapak Ibu itu ada virus-virus yang sebenarnya sangat ganas, yaitu cytomegalovirus dan Epstein-Barr virus. Epstein-Barr itu yang kena Olga sama Bapak pemuka agama itu. Obatnya tidak ada. Nah, kalau obatnya tidak ada, mau diapain? Cytomegalovirus ya tidak ada obat untuk membunuh virus itu. Tapi orang tidak ribut karena tidak mati langsung, matinya lama. Biasanya kena tumornya Olga itu Hodgkin disease. Kebetulan saya kena Hodgkin disease. Dan pada waktunya itu saya dibilang umurnya tinggal maksimal 1 tahun. Tapi alhamdulillah saya minum visionya. Nah ini, terima kasih Prof. Pinkan. Anda termasuk yang menyelamatkan saya. Minum visionya Prof. Pinkan itu Epstein-Barr-nya hilang. Sehingga saya masih hidup sampai sekarang. Dan tumornya hilang. Setelah diambil 6 di leher ini ada luka-luka pada penyakit limfoma maligna atau Hodgkin disease yang membunuh teman-teman kalau kena itu biasanya meninggal. Satu calon menteri ekonomi di Indonesia dari Gajah Mada juga tidak ada karena virus yang sama. Nah, untuk virus-virus itu, kita tidak ngomong mengenai COVID-19 ini, virusnya menghilang. Nah, COVID-19 itu sama. Saya sudah baca-baca mengenai yang terbaru, mengenai eukaliptus. Kalau kita melihat virusnya ada di berbagai tempat ini. Virusnya itu ada di sputum, ada di hidung, ada di feses, dan ada juga di berbagai tempat. Ini obat-obat yang bisa masuk ke situ mana saja kan? Sulit sekali. Ini, bronko, sputum, di nasal swab, mungkin eukaliptus bisa, di bronkus-bronkusnya, di paringnya, di feses, dan juga di darah. Nah, bagaimana eukaliptus bisa kalau di dalam rongga hidung dan macam-macam kalau bersentuhan. Yang kedua juga, setelah dimasukkan di dalam tubuh, eukaliptus itu di metabolisme rendah. Pertanyaan yang kedua juga muncul, dia berikatan dengan obat yang diminum tidak? Dan khusus VCO, ini sudah saya download semua ini, dia tidak berikatan dengan antibiotik yang dipakai. Jadi kalau mau pakai obat apa saja, ditambah VCO, no problem. Jalan sendiri-sendiri. Tidak ada potensiasi atau saling menghambat, tidak ada. Antibiotik yang menghambat dengan protein. Antibiotik banding protein. Antibiotik banding albumin. Tapi tidak ada antibiotik banding laurin. Tidak ada. Jadi mereka akan saling menguatkan, berjalan sendiri-sendiri untuk antibiotiknya. Nah, oleh karena itu, ideal sekali sebenarnya diminum sebagai preventif. Terutama untuk menaikkan berbagai macam. Ini penelitian dari Indonesia menunjukkan makrofagnya menjadi lebih aktif. Belum disebutkan makrofag 1 atau makrofag 2. Tapi apapun biasanya lebih baik untuk makrofag ini. Mungkin makrofag M1. Dan juga IL6-nya meningkat. T4-nya meningkat. Jadi kekebalan tubuhnya akan naik. Hanya saja, kita mau nunggu apa sih sekarang ini kan, mau nunggu katanya, kita nunggu vaksinnya ada. Sudah ada 8 kandidat vaksin disebutkan WHO. Lalu kalau 8 kandidat vaksin itu, jadinya kapan? 3 bulan lagi. Nah, sekarang kalau kandidat vaksin 3 bulan lagi, antigenik determinnya vaksin sudah tambah. Jadi 12. Atau berubah. Jadi kalau mengejar vaksinnya bisa saja kita tidak pernah dapat.
dapat vaksin anti yang A, 3 bulan lagi sudah C, 3 bulan lagi jadi K. Ini persis seperti HIV. HIV ini sampai sekarang belum ada vaksinnya. Bahkan ada percobaan yang sudah terang-terangan yang kita mau kerjakan juga untuk merubah DNA sel manusia dengan mengubahnya sangat gampang. Itu orang yang merubah karena dianggap bermain-main seperti Tuhan sudah dilenyapkan dari dunia. Itu profesor dari Cina, Hu Jiankui. Dia membuat bayi yang harusnya kebal terhadap HIV dengan menutup reseptornya di sel sebelum dia jadi manusia. Hasilnya seluruh dunia berontak karena begitu ditutup satu sel, satu reseptor di dalam sel, pintu masuknya HIV, timbul 4 pintu lagi baru. Belum lagi kalau ditutup-tutup gitu, bayinya jadi jahat, bagaimana psikologinya. Sehingga orang itu akhirnya ditangkap oleh pemerintah Cina, tidak ada kabarnya, tidak ada kuburnya, tidak ada baunya, tidak ada juga. Profesor He Jiankui. Jadi itu juga bagaimana kita berusaha mengalahkan virus-virus ini. Ini kita lakukan kalau bioteknologi, mungkin ada yang sudah mulai familiar dengan CRISPR, yaitu merubah pisau guntingnya DNA di dalam sel yang akan berusaha merubah orang sehingga mungkin bisa membuat orang yang nempel kayak Spider-Man bisa. Secara teoritis it's possible. Nah, sekarang kita pakai obat yang bukan obat, makanan yang bisa tubuhnya menjadi kekebalannya naik dan mempersiapkan cairan di dalam tubuh lipid profil yang kalau ada virus masuk di dinding selnya jadi rusak. Mau pakai obat-obat lainnya tambahan, silakan. Asal tidak ada efek samping. Kita dengar chloroquine, efek sampingnya banyak di perut, banyak macam-macam. VCO ini ada di dalam makanan. Kalau dibilang pada lausidin banyak efek sampingnya karena rasanya tidak enak, kita tanya aja orang Padang yang makan nasi Padang itu kan semuanya nasinya enak-enak. Itu ada lausidinnya kan, ada monolauratnya kan. Nggak tahu berapa banyaknya, mungkin Prof. Pinka nanti bisa neliti kalau rendang itu berapa sih gitu. Sehingga mereka jadi awet dan sehat juga gitu. Itu antara lain yang kita berikan pada pasien-pasien saya di sini gitu. Iya, saya kira gitu Pak Ardi. Baik Prof. Ya, terima kasih penjelasannya. Memang kelihatannya banyak pertanyaan ini. Ada beberapa termasuk ini terkait dengan kesuburan, Prof. Ya. Kira-kira dosisnya bagaimana kalau misalnya konsumsi VCO? Terus juga apakah VCO ini aman buat bayi? Dan berapa juga, ya sama dosisnya berapa? Seperti itu, Prof. Baik, kalau dengan bayi saya nggak ada pengalaman kecuali moniliasis itu aja, putih-putih itu. Saya bukan dokter anak, jadi kalau anak sudah mau meninggal di ICU, di CCU, mungkin dokter anak yang harusnya mencoba gitu. Bilang saja, ini anaknya hopeless sudah, infeksi seluruh tubuh, kita tambahin ini boleh enggak, minta izin. Kemudian kita buat informed consent. Mungkin lebih bagus. Tetapi jelas tidak ada sesuatu yang menghalangi karena toksisitasnya hampir tidak ada. Mungkin ada reaksi dari gastrointestinal saja, diare dan sebagainya. Saya saja kalau minum visio 3 sendok, diare saya. Ini 1 tidak, pelan-pelan mungkin dinaikkan. Kemudian mengenai visio untuk penyakit macam-macam itu, untuk kesuburan, itu tergantung orangnya Pak. Kalau orangnya tidak mentoleransi mengenai VCO, biasanya 2 sendok makan 3 kali sehari. Ada yang ya, kalau memang dia tidak mau betul mual gitu ya, ya sudahlah daripada kamu nggak minum VCO, mau ini masalahnya murah dan tidak ada efek samping, 1 sendok 3 kali ya nggak apa-apa.
Tetapi dosis maksimalnya ini hampir nggak ada. Saya tidak pernah dapat. Pasien saya yang paling gigih, yang akhirnya punya anak karena minum visio itu, dalam satu kali minum antara 75 sampai 80 cc. Jadi botol visio 250 cc itu habis dalam sehari. Saya juga bilang, ibu ini tekadnya luar biasa ya. Nah kan Prof bilang dikasih 20 cc, ini tambah bagus. Minum lagi, hasilnya kan begitu. Ya saya naikkan jadi 1 botol habis sehari. Iya bagus kok, tunggu aja hamilnya. Benar, hamil dia. Dia bilang baby visio. Tidak mungkin jadi kalau tidak ada visio. Jadi dosisnya berapa? Dosis yang umum itu biasanya 15 cc atau 3 sendok makan Belanda 3 kali sehari. Mau sebelum atau sesudah sama saja, nggak ada masalah. Tapi kalau sesudah makan, tujuannya agak berbeda. Mau tidak mau orang minum visio itu, kalau minum perutnya merasanya gimana ya, penuh gitu. Nah kalau sarapan, sebelum makan sarapan minum visio dulu, perutnya kan penuh. Orang Jawa bilang sebah gitu. Ya, saya juga bilang, kamu sudah perutnya sebah, tidak enak, kamu makan ya kebangetan. Gitu. Jadi nggak usah makan, nanti kan kurus. Iya betul juga gitu kan, karena nggak enak perutnya itu. Tapi mekanisme yang menyebabkan kurus langsung dari minyaknya, saya belum dapatkan. Tapi rata-rata kurus. Masih ada orang-orang yang bersaksi dan mengajak teman-temannya minum visio itu, pasien saya dari Mimika. Itu suami istri beratnya 109, 110, akhirnya punya anak, sudah 2 sekarang, tapi langsing, hebat ya. Dan itu pun pakai visio yang asal dia dapat aja. Karena rumahnya di Mimika sana. Jadi banyak mekanisme yang kita belum tahu, tapi yang jelas itu makanan itu dari Tuhan. Maksud ya Tuhan mau ngeracuni makhluknya sendiri kan? Ya enggak. Tidak ada dosis maksimal dan tidak berikatan dengan antibiotik manapun, itu keuntungan kita. Yang bisa masuk ke dalam darah ada, ke bronkus. Jadi sediaan yang ada sekarang ini untuk diminum, tetes mata, tetes hidung, dan juga dibuat spray untuk tenggorokan. Jadi dikojok gitu, dispraykan tenggorokan, faringitisnya hilang. Ini saya tadi juga minum itu untuk faringitis saya, sehingga PowerPoint-nya nggak bisa keluar. Mohon maaf. Ya Pak Adi, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ini sangat menarik ya. Jadi memang visio ini adalah, ya bisa nggak kita sebut obat? Karena kalau memang kita sepakat untuk sebut obat, ini adalah obat yang sangat luar biasa, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan tadi Prof. Pinkan juga sempat menyampaikan bahwa bisa untuk AIDS, gitu ya.